gue sering dicap fans fanatik ya kan, karena membela Aisar. Kalau gue bilang gue bukan fanatik, militan iya. Hah? Ya apa ada hal-hal yang gue selalu membenarkan. Lu nonton aja lah semua VT gue. Memang VT gue tuh kadang-kadang temanya campur-campur deh, itu loh. Haters bawa ke barak aja, nah biar ada kerjaan, biar enggak kerja begini ngehat aja. Mending ke barak deh, biar ada gunanya gitu bagi nusa dan bangsa gitu ya kan, daripada daripada nggak ada gunanya. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman-temannya, para fan Aisyar kali dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-temannya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait ada pernyataan dari ibu-ibu ya, yang dimana memberikan pernyataan terkait apa ya? Ini teman semuanya ya. Pokoknya ada caption ya, kita baca dulu ya. Pokoknya doain Aisyar dapat jodoh yang lebih baik karena dia anak soleh, paket komplit. Apa itu? Paket komplit ya. Allah jodohnya juga yang terbaik dari Allah. Insya Allah ya, jodohnya juga yang terbaik dari. Oke. Jadi di sini akan membahas terkait apa ya? Terkait iya, ini pasangan Aisyar seperti kayaknya kalau dari captionnya ini Bu nih. Oke, dan selanjutnya ada Bunda Lester ya. Membahas terkait akan fan Fuji lagi ya teman-teman. Ada apa nih ya? Dan juga ada beberapa netizen yang membahas juga terkait Fuji, dan juga ada Kak Vio ya. Entah nih Kak Vio akan mengobrol apa nih, cuman kita harus simak ya di sini. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak video selengkapnya. Monggo. Stop deh jodoh-jodohin Aisyar sama si Gunung itu. Nggak rela ya ke si Aisyar aku, adik aku itu, adik soleh aku, anaknya emak-emak online itu dijodohin sama si Gunung. Nggak cocok say. Dari kemarin aku tuh diam mantau. Dan jujur li, aku nggak pernah mantengin medsos seaktif ini. Kenapa? Cuman mau liatin anak soleh Aisyar ya. Aisyar tuh paket komplit dunia akhiratnya, jadi dia bisa dapat jodoh yang lebih. Jodoh itu kan Allah yang ngatur, jadi kalian gak usah ngatur-ngatur. Terus sama si fanatik fansnya si Gunung tuh, apa-apa kalian Aisyar salah, Aisyar yang dimaki. Kalian tuh sehat gak sih? Jangan ganggu orang deh, coba fokus positif gitu. Doain aja tuh si Gunung sama si Pak Dewan nikah, amin. Biar Aisyar nggak diganggu lagi, biar Aisyar sama jodohnya sendiri nanti ya. Biar kami yang doain Aisyar dapat yang lebih baik. Soalnya kalau menurut aku, Aisyar sama si Gunung itu nggak cocok beb, jauh bumi dan langit coy. Duh, jauh banget, nggak cocok beb, sumpah beneran. Kalian sama nggak sih guys? Kalau mau dilihat dunianya, Aisyar jauh lebih baik, akhiratnya apalagi, karena keluarganya emang agamis semua ya, masya Allah gitu. Semoga anak-anak kita jadi sultan soleh seperti Aisyar ya Allah, amin. Jadi stop deh kalian jodoh-jodohin mereka lagi, jangan dihujat lagi, jangan ada doain Aisyar sama si Gunung. Nggak rela aku, jangan didoain weh, nggak cocok say, aduh, nggak cocok, jauh banget. Pokoknya kita fans Aisyar fokus sama misi-misi kebaikan yang Aisyar mau lakuin di Indonesia. Doain Aisyar yang baik-baik. Kalaupun ada hatersnya, hempas jauh-jauh ya. Kita nggak usah ladenin sampah-sampah yang bikin penyakit di hati. Beneran dari kemarin aku tuh ngeliatin. Dan gimana sih caranya biar si Gunung tuh nggak lewat di beranda ya say? Aku nggak follow sih, emang nggak pernah follow, nggak pernah ngefans sama anak itu, entah kenapa nggak ada auranya gimana ya, nggak sama sekali. Aku tuh fans sama drakor ya guys, pecinta oni Korea, upa Korea. Tapi selama ada Aisyar, bisa mengalihkan Korea itu loh say, tanpa embel-embel si Gunung itu. Gak suka kali aku kalau dijodoh-jodohin sama Aisyar, gak cocok lah weh.
Sultan Malaysia dijodohin sama itu. Duh, enggak. Apalagi kemarin katanya aku ada baca ya nggak tahu ya bener apa enggak. Ada yang bilang katanya abangnya bilang jangan manfaatin adik gue. Oh my god, kebalik say, siapa yang manfaatin siapa ini, woi? Bangun. Yang kaya siapa, yang mau dimanfaatin siapa? Allahu Akbar. Jadi buat haters-hatersnya, sudah, jangan ganggu Aisyar kami, oke? Karena Aisyar lagi sibuk dengan niat-niat baiknya dia. Kalau kalian fans sama Ono, ya udah kalian semangatin aja, doain yang Ono biar cepat nikah ya, biar keluar tuh kalian dari dunia haters ke Aisyar. Jangan ganggu Aisyar loh, dia anak baik. Baru kali ini loh aku video begini. Beneran nggak suka aku sama mereka itu. Pokoknya kita fans Aisyar, kumpul yuk, kita doain yang terbaik buat Aisyar, dapat istri soleha. Aisyar juga masih muda banget, biarkan dia dengan impiannya dulu, dia mau ngapain dulu, kita dukung aja dulu. Masalah jodoh mah ada Allah, say. Allah yang ngatur jodoh, bukan netizen, oke? Mamam tuh netizen. Jangan kalian ganggu Aisyar kami ya. Ini aku sambil perawatan deh. Ya udah, begitu aja. Doain Aisyar jadi anak soleh, terus berbuat baik kepada siapapun, makin panjang umurnya, dan kita berdoa juga moga rezeki kita bisa kayak Aisyar Khalid. Amin. Aisyar ini aku khusus loh perdana muncul di video, cuman bahas kamu, adekku ya. Ini kakak mau panggil aku Oni, oke? Caranya. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada. Oke, kali ini saya ingin menanggapi dari ibu barusan teman semuanya, bahwasanya ibu itu mengatakan ya dia mensupport Aisyar Khalid ya, dan juga apa ya, katanya ibu itu tak terima lah ya adiknya itu dijodohkan dengan si ya Puji ya, intinya begitu teman ya. Oke, tapi kok gimana ya kesannya ya? Jadi di situ teman ya, gimana ya? Apa namanya, untuk teman semuanya para fan Aisyar Khalid mungkin bisa menanggapi ibu-ibu ini ya, karena emang si Aisyar Khalid sudah unfollow si Puji teman semuanya, dan juga Puji udah lama unfollow si Aisyar, jadi sudah teman, nggak ada huru-hara lagi ya. Tapi kok masih ada yang ya mungkin ada komenan ke ibu ini ya tentang perjodohan si Aisyar ke Puji, mungkin ya langsung ditanggapi ya, karena memang ibu ini barusan berbicara tidak pernah buat VT atau state seperti ini teman semuanya ya, baru kali ini katanya, karena memang dia nggak suka terhadap si Puji teman semuanya ya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada obrolan ya dari Bunda Leslar nih terkait apa nih, coba kita baca dulu captionnya ya. Puji itu orangnya friendly banget ya kak, ke siapa dia baik. Kenapa orang-orang pada jahat sama dia? Maaf, bukan fans pada iri kak, yang benci itu iri karena rezekinya Masya Allah sekali, padahal rezeki udah diatur ya sama Sang Maha Pencipta, manusia tinggal nerima saja. Oke, di sini Bunda Leslar akan menanggapi komen-komen ini teman saya dari Puji ini ya, dan ya mungkin lah akan menyinggol fan-fan Aisyar juga mungkin pasti di sini. Oke, kita lanjut ya ke video selengkapnya, monggo. Edukasi ya kan, walaupun banyak yang tidak terima edukasi gue ini ya, tidak masalah ya kan. Ya biasalah itu, namanya ada pendapat agree or disagree ya kan, gak apa-apa, yang penting kita gak saling hujat coy ya. Oke, gak saling hujat kayak si Aurora, ngeri kali bahasanya ya kan. Ya sebenarnya gue males ngeblok orang, tapi kayaknya dia udah terlalu gila jadi gue blok aja deh. Dia tuh nggak ada bahan ya buat ngegoreng Ais, jadi fansnya lah digoreng ya kan. Emang VT gue yang kemarin ngasih kongret ke Furel tuh ini ya, apa namanya, kenapa sih kok pada sensi sih? Padahal kan jelas-jelas gue ngasih selamat gitu loh, terus dianggap nyenggol-nyenggol Furel gitu loh. Gue nyenggol apa cuy, gue ngasih selamat, kecuali kalau ngolok-ngolok baru itu
itulah gue bilang, you guys easily get offended. Anyway, ya udah, oke, sorry ya. Kenapa gue perlu ngomong kayak gini? Karena menurut gue ini harus diluruskan, menurut pendapat gue. Kenapa? Karena ini juga pertanyaan orang keresahan kan. Keresahan kan juga pada nanya. Ya, kalau menurut gue sumber masalah kenapa F itu tadi ya seolah-olah banyak yang jahat, banyak apa? Ya fans fanatiknya gitu loh. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Ya karena gue udah menjadi korban dan gue melihat, memantau ya sejak gue ikut sosial media TikTok inilah. Walaupun sebelumnya gue udah tahu isu-isu ini gitu ya. Tapi kan ibaratnya ya gue cuma gitu-gitu doang taunya. Ya since I jump ya, I drive, I swim in this social media, especially TikTok, ya gue jadi tahu sumber masalah hujatan ke F itu adalah karena fans fanatiknya bro gitu loh. Itu root cause permasalahannya, bukan yang tadi diomongin di sini nih di kolom komentar. Ya mungkin memang ada yang namanya dunia apa ya, dunia bisnis, popularitas dan lain sebagainya, pasti ada lah, iri-irian itu pasti ada. Cuma itu bukan menjadi root cause-nya kenapa akhirnya banyak hujatan ke F itu gitu loh. Bukan cuy. Ya ini harus gua ya ini menurut pendapat gue dan kayaknya bener sih ya. Ya ulah fans fanatiknya, ditambah lagi orang berprasangka buruk. Kenapa nih fans fanatiknya ini majority? Ya karena tadi seolah-olah tidak pernah diingatkan gitu loh. Padahal sudah pernah diingatkan memang. Cuman ya tadi karena pada batu bebel nih fans fanatiknya ini, makanya memang perlu ditambah gitu loh frekuensinya untuk mengingatkan. Tapi ya oke lah menurut gue. Mulai sekarang lu nih pade fans fanatik F, lu kan udah juga diimbangi sama fans Ais. Udahlah, nggak perlu menuntut idola lu harus mengingatkan. Fans idola lain kan udah sering banget mengingatkan lu gitu loh. Udah sering banget mengcounter lu. Kok lu tuh nggak sadar-sadar gitu loh. Itu tuh akan berimbas kepada idola lu sendiri loh. Hah? Ya mungkin benar memang F itu udah capek, karena kan ya kekuatan seseorang kan beda-beda ya gitu loh. Intinya dia sudah mengingatkan, tapi lu nih semua pada batu bebal gitu loh. Di fase ini, di tahun sekarang ini, mungkin sebelumnya lu nggak ada lawan gitu loh. Sekarang lu udah ada lawan, fans Aisar gitu loh, untuk mengimbangi ya petantang-petenteng lo ini. Jadi ya udahlah, sadarlah gitu loh maksud gue. Ya kan? Ini disclaimer ya, gue kayak gini tuh lagi-lagi nih kadang-kadang orang nih memang susah kalau gagal paham sepanjangan atau tersinggung sepanjangan. Ini gue ya ngomong kayak gini tuh demi kebaikan bersama. Ya karena gue juga nggak tega juga sebenarnya ngelihat F itu jadi ya jadi itulah, jadi imbas, jadi kena imbas akibat ulah fans fanatik gitu loh. Lu nih kan udah sering banget lawan, terutama di masa-masa sekarang loh, pas zaman Ais. Karena memang fans Ais pada militan, ya harusnya lu tuh udah sadar diri cuy. Lu kan juga sekarang udah jadi buah bibir banget gitu. Dibahas di mana-mana, semua influencer, TikToker ataupun netizen biasa kan sudah membahas gitu kelakuan kalian ini para fans fanatik gitu. Gue nggak tahu ya yang dulu-dulu apakah sebanyak ini yang mengcounter ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue lihat udah mulai banyak yang berani speak up gitu loh terkait kelakuan fans fanatik F.
Dan mereka semua pada setuju kok. Yang nggak benar itu fans fanatik, bukan F-nya. Gitu loh. Paham nggak sih? Jadi ya tolonglah ya. Jadi menurut gue itu jawabannya, bukan iri itu udah pasti, iri juga udah pasti, tapi menurut gue bukan itu yang menjadi root cause kenapa akhirnya F ini seolah-olah banyak yang nggak suka gitu. Ya sumber permasalahan utamanya root cause-nya adalah ya ulah fans fanatiknya ini gitu. Jadi sudahlah fans fanatik ya, nggak usah mengumpat ya kan, nggak usah lagi berkata yang ngeri-ngeri jelek-jelek kayak gitu. Ya lu kalau mau apa ya nggak suka tinggal skip aja lah, nggak usah terus-terusan dibully di AP gitu loh, dicari kesalahan segala macem. Ya fans Ais ini kan atau fans idola lain yang lu roasting kan sebenarnya hanya membela diri, hanya melakukan hal yang sama seperti yang kalian ya para fans fanatik lakukan gitu loh. Ya kalau lu semua udah stop, nggak lagi komen yang aneh-aneh atau ngerosting yang segitunya banget, ya pasti juga stop lah. Fans idola lain ngapain pula gitu loh. Ya sering banget ada meme, anekdot kangen dunia sosial media tanpa F. Tidak semua tentang F ya kan. Ya tadi karena ciri khasnya fans fanatik F ini mudah tersinggung gitu loh. Terus suuzonnya tuh parah, dikit-dikit ngerasa itu buat idolanya gitu loh. Habis itu tadi apa-apa langsung tersinggung, terus responnya tuh lebay gitu loh. Hah? Kayak gitu loh. Jadi siapa yang nyaman cuy? Akhirnya orang menyalahkan idolanya karena seolah-olah ya tadi fans cerminan idola, berarti idolanya kayak gitu, padahal enggak gitu loh. Padahal enggak sama sekali mungkin gitu loh. Udah diingetin sama idolanya masih juga bebal gitu kan. Ya tapi jangan juga semua dianggap haters berkedok fan gitu loh. Ya memang bener adanya fans fanatik itu cuy ya. Jadi kalau lu nggak mau idola lu itu selalu kena hujat atau selalu kena imbas atau apapun itu, stoplah ya untuk bertindak tanduk yang menyakiti idola lain gitu loh. Itu aja cuy. Jadi ya itulah menurut gue sumber utama dari ya pertanyaan kok netizen tadi. Maaf ya, intinya ya terserah lu mau ngelabelin gua apa. Ya kalau gue sih prinsipnya ngapain benci-benci sama orang, ya kan? Kan kita nggak tahu orang itu nanti kayak gimana, kedepannya bagaimana. Jadi udahlah, nggak usah terlalu lebay ya, gitu loh. Lu tuh jangan judging banget lah jadi orang. Kalau misalnya ada yang ya maksud gue, lu emang nggak bisa lihat ya suatu konten itu seperti apa gitu loh. Ya tadi sih gampang tersinggung sih, itu aja sih kalau menurut gue. Gampang tersinggung, baper gitu loh. Jadi kayak orang tuh kalau ngingetin ya atau apa gitu langsung dia cap hater, langsung cap hater gitu. Gue sendiri jadi bingung definisi hater tuh apa gitu. Masa iya karena seorang saya kecewa atau ya udahlah nggak mengidolakan lagi atau tidak on the same page lagi langsung dianggap hater gitu. Ya biasa aja lah, agree to disagree. Tapi ya udahlah, nggak tahu juga gue. Beda konsep memang. Kalau gue mah biasa aja lah.
beda pendapat ya sudah gitu, bukan berarti kita jadi pembenci gitu. Lu mau tahu siapa yang gue benci? Gak ada artis yang gue benci cuy. Itu apa gue benci artis cuy? Ya yang gue benci itu politician gitu aja. Ngerugiin apa? Pahala gue aja mau nge-hate artis cuy. Hah? Aduh, tapi ya udahlah, tapi terserah lu lah ya. It's not my problem. Your problem is not my problem. Yeah. Your opinion is not my business. I mean ya. Ya udahlah, agree itu disagree aja lah. Oke. Ya guys, ya gue sering dicap fans fanatik ya kan, karena membela Aisar. Kalau gue bilang gue bukan fanatik, militan iya. Hah? Ya apa ada hal-hal yang apa namanya gue selalu membenarkan. Lu nonton aja lah semua VT gue. Memang VT gue tuh kadang-kadang temanya campur-campur itu loh. Jadi mungkin lo males juga kan kalau harus dengerin semuanya. Udahlah banyak, durasinya panjang ya kan. Tapi kalau lu bener-bener dengerin VT gue, ya banyak juga kok reminder gue ke Aisar. Banyak reminding gue ke Aisar ya kan. Tapi ya gue sih pada prinsipnya kan sebagai fan hanya bisa mengingatkan. Sekarang tergantung idolanya. Tapi kalau lu pikir gue bener-bener yang apa? Bener-bener membela dia tanpa HP. Gue juga membela dia, gak pernah merendahkan orang kok. Kalaupun ada statement gue lagi-lagi ya yang mungkin kurang baik ya, itu pasti karena gue udah kepancing juga cuy. Serius nih gitu loh. Udah gue bilang everyone not that patience man gitu loh. Semua orang tuh bener-bener bisa sabar. Lu dipancing terus, di-trigger terus, di-push terus, ya pasti keluar ini lo dark side lo gitu loh. Ya itulah pembelaan diri gue ya. Ya begitu. Oke guys, salam damai. Ya namanya sebagai kakak, sikap Fadli itu udah bener ya. Dia itu mau jadi tameng untuk adiknya. Dia mencoba memperingatkan beberapa orang yang ingin memempatkan adiknya, Puji, ayang gue. Tapi masih aja dianggap salah oleh para adul. Para adul rame-rame menentang perkataan Fadli, kakak ipar gue. Mereka berkata, kayak adik lu bidadari aja, kayak adik lu Nagita Slavina aja. Woi, adul. Emangnya kalau seorang kakak pengen ngebela adiknya, jadi kita nunggu adik kita itu jadi bidadari dulu, sempurna dulu gitu, jadi Nagita Slavina dulu. Iya gitu, baru kita bisa jadi tameng, melindungi adik kita. Masa suka begitu? Mau tampilan adik lu kayak Puan Aren, mau tampilan adik lu kayak panci gosong, ataupun mau tampilan adik lu kayak kelapa, pohon kelapa yang udah busuk, ya lu sebagai kakak, sebagai keluarga wajib banget jadi tameng untuk keluarga lu, untuk adik-adik lu. Nggak nunggu jadi bidadari dulu, nggak nunggu jadi Nagita Slavina dulu, enggak. Adul sebenarnya gue tahu sih, kalian tuh sebenarnya iri ya karena keluarga kalian nggak seromantis, nggak seharmonis keluarga mereka yang saling support. Kalian iri kan, kalian punya kakak tapi nggak bisa diandelin, gitu kan maksudnya. Kalian juga iri kan, kalian sebagai adik juga nggak bisa diandalkan untuk menjadi adik yang baik, nggak bisa kan. Makanya kalian itu protes aja untuk apa yang dilakukan Fadli. Padahal yang dilakukan Fadli itu bener banget. Ya namanya kakak boy bukan nabi. Maksudnya ya namanya kakak untuk adiknya ya. Udah bener banget sikapnya. Itu baru kakaknya, belum gue nanti sebagai pasangannya yang jaga dia. Tapi gue takut juga ditonjok sama kakak gue. Udah gitu dulu aja ya. Pokoknya adul udah. Siapa lagi ke London? Benar. Jadi mungkin ulang tahun gue di Singapura ya. Hah? Apa? Untuk mencegah timbulnya huru-hara. Gimana tadi? Mungkin gue di Singapura. Ulang tahun di Singapura. Aduh,
Bu, jangan surprise-nya jauh banget. Gak ada yang mau disurprisein, jangan surprisein gue. Siapa yang suruh surprisein gue? Gue kalau negeri biar gak disurprisein. Kenapa harus disurprisein sih? Bingung. Kang Deddy, Kak Vio belum mandi tapi tetap cantik aja. Kang Deddy, jangan masukin saya ke barak, Kang Deddy. Saya emang jarang mandi, suka main handphone sama nonton. Tapi jangan masukin saya ke barak ya, Kang Deddy. Takutnya jadi tentara beneran kalau saya ada kans, ada bakat, ada bibit. Ada bibit. Saya takutnya malah suka di situ ya kan. Haters bawa ke barak aja, nah biar ada kerjaan, biar nggak kerja begini nge-hate aja. Mending ke barak deh, biar ada gunanya gitu bagi nusa dan bangsa gitu ya kan, daripada nggak ada gunanya. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun untuk berada, dan juga para fan Fuji pastinya di sini ya. Jadi itulah barusan video reaksi ini bisa sajikan ya, ini terkait dimana yang pertama, poin pertama itu ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa stop perjodohan antara Aisyar Khalid dan juga si Fuji ya. Bahkan ibu itu tak terima lah ya, dan juga ibu itu tak senang dengan si Fuji. Wah, ini ditanggapi dah itu ya. Yang kedua ada Bunda Lesr yang membahas terkait fan fanatik si Fuji teman semuanya, dan Bunda Lesr sempat dikatakan fan fanatiknya si Aisyar juga. Wah, itu sudah diperjelas lah udah teman semuanya, para fan Fuji di sana ya, udah bisa dengarkan ya. Dan ada pula dari netizen barusan ya, itu katanya terkait Fadli ya, yang menjadi tameng, itulah apa itu intinya ya. Dan yang terakhir ini sangat menyentuh teman semuanya, dari Kak Vio ya. Para haters harus dipanggil atau apa namanya ya, disuruh ke barak militer ya, suruh jemput ke Kang Deddy Mulyadi supaya tidak menjadi membuat huru-hara ya teman, begitu ya. Wah, ini seru banget teman. Oke, tanggapan teman semuanya gimana? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.